Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa turadika wa turadihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadzal yaumil mubarak fi darsina fiqhil muamalat ya khassatan ma yata'allaqu bi ilmil faraid ya wa bi ilmil mawarith ya. Semoga kalian semua dan kita semua senantiasa Allah istiqomahkan di dalam menuntut ilmu, Allah ridhoi semua langkah kita, dan Allah berikan kita kekuatan, kesehatan lahir batin di dalam nikmat iman dan Islam, sehingga kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan syafaatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan kali ini kita masih akan menjelaskan tentang ashabul furud atau al-furudul muqaddarah fi kitabillah ya. Jadi ahli-ahli waris yang mendapatkan al-furud al-muqaddarah atau yang disebut juga dengan ashabul furud, golongan orang-orang yang mendapatkan bagian pasti di dalam warisan yang telah ditentukan oleh di dalam kitab Al-Qur'an. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liridallahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihya'id-din. Allahumma astur 'aiba syekhina 'anna wa la tudhhib barakata 'ilmihi minna. Pada kesempatan sebelumnya telah kita pelajari tentang syarat-syarat dan ketentuan ya bagi siapa saja yang mendapatkan setengah daripada harta warisan, yaitu ada 5 ahli waris. Yang pertama adalah suami dengan satu syarat, kemudian yang kedua ada bintu sulbi dengan 2 syarat, ketiga adalah bintu ibn dengan 3 syarat, kemudian yang keempat ada ukhtun syaqiqah dengan 4 syarat, dan yang kelima adalah ukhtun li'ab dengan 5 syarat ya. Kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang al-fardu ats-tsani wat-tsalis. Kemarin al-furud al-muqaddarah fi kitabillah itu hunaka sittatul furud ya, yaitu an-nisf wal-rubu' wath-thumun wath-thulutsan wath-thulus was-sudus. Bil amsi tahaddatsna amma yata'allaqu bin nisf. Dan hari ini kita akan menjelaskan tentang bagian pasti yang kedua dan yang ketiga, yaitu ar-rubu' atau 1/4 dan at-thumun atau 1/8. Jadi siapa saja yang berhak mendapatkan 1/4 dan 1/8 daripada harta warisan ya. Masih diingat 1/4 itu seberapa sih besarannya? 1/4 itu merupakan setengahnya daripada setengah ya. Jadi misalkan orang itu mempunyai harta 10, maka 1/4 dari 10 adalah 2,5. Jadi dia mendapatkan 2,5 daripada harta warisan yang berjumlah 10 itu. Maka yang pertama adalah yang berhak mendapatkan 1/4 dari harta warisan adalah az-zawj ya, atau suami. Suami ini berhak mendapatkan 1/4 daripada harta warisan yang ditinggalkan istrinya bisyarati, dengan satu syarat ya, yaitu bisyarti wujudi. Bisyarti wujudi itu adanya ahli waris atau fara'un waris atau keturunan daripada istri yang meninggal. Ya, kemarin telah kita jelaskan suami bisa mendapatkan setengah harta warisan apabila istri yang meninggal tidak mempunyai fara'un waris atau keturunan. Ya, nah jadi apabila si istri yang meninggal mempunyai keturunan ya, atau di dalam pernikahan mereka ada keturunan yang masih hidup tentunya, maka suami hanya berhak mendapatkan 1/4 dari warisan yang ditinggalkan ya. Kalau tidak ada ahli warisnya maka berhak mendapatkan setengah, seperti di dalam surat An-Nisa ayat 12.
Kemudian setelahnya yang kedua yang berhak mendapatkan 1/4 adalah siapa? Adalah az-zaujah awiz zaujat, istri ataupun istri-istri ya, karena di dalam Islam dibolehkan lebih daripada satu istri dan tidak boleh lebih dari 4. Maka jika seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, maka pembagiannya tetap sama tetapi dibagi jadi kepada jumlah istri yang ada tersebut. Ya, yang kedua adalah az-zaujah awiz zaujat, istri. Ya, seorang istri jika suaminya meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan, ya, maka dia berhak mendapatkan 1/4 dari harta warisan. Ya, jadi istri dapat mendapatkan 1/4 dari harta warisan yang ditinggalkan suaminya dengan syarat bisyarti adami, yaitu tidak adanya keturunan. Nah, kemudian kalau ada keturunan dapat berapa istrinya itu? Kalau ada keturunan yang mereka tinggalkan di dalam pernikahannya tersebut, maka istri ini hanya mendapatkan 1/8 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya. Bisa dipahami ya. Jadi suami ketika istrinya tidak mempunyai jadi suami berhak mendapatkan berapa tadi? Setengah ataupun 1/4. Setengah apabila tidak ada keturunan, 1/4 apabila ada keturunan. Sedangkan kalau istri berhak mendapatkan 1/4 apabila tidak ada keturunan. Tapi jika ada keturunan maka hanya mendapatkan 1/8. Bisa difahami ya. Jadi ashabul furud daripada 1/4 dan 1/8 itu adalah suami dan istri gitu ya. Yang mana suami mendapatkan 1/4, kemudian istri 1/4 atau 1/8. Ya, kemudian sekarang adalah al-fardu ar-rabi as-tsulusain ya. Setelah setengah, di bawahnya setengah ada 1/4, kemudian ada 1/8, kemudian agak naik lagi sedikit daripada setengah yaitu 2/3 ya. 2/3 itu lebih banyak daripada setengah gitu ya, mungkin kurang lebih 66%-an gitu ya, atau 7-70% daripada harta kekayaan. Itu untuk siapa saja? 2/3 atau di dalam bahasa Arabnya as-tsulusan ya, ashabul furud atau ashabul tsulusan, golongan ahli waris yang mendapatkan 2/3 dari kekayaan atau dari harta warisan. Ada 4 golongan atau ada 4 ahli waris. Yang pertama adalah bintas sulbi fa aktsar. Bintas sulbi fa aktsar yaitu 2 anak perempuan kandung atau lebih. Yang kedua adalah bintal ibn fa'aksar, 2 cucu perempuan atau lebih. Kemudian yang ketiga ada ukhtani syaqiqatani fa'aksar, 2 saudari kandung atau lebih. Kemudian yang keempat ada ukhtani li'ab fa'aksar. Ukhtani li'ab fa'aksar adalah saudari perempuan sebapa yang lebih daripada 1 atau 2 saudari perempuan sebapa atau lebih. Ya, secara gamblangnya atau secara detailnya wadhabitu ashabits tsulusin kullu sinfin ta'addada mimman farduhu nisf aw dzawatun nisfi idza ta'addadna. Ya, jadi detailnya atau gamblangnya atau secara detail kita simpulkan daripada golongan yang mendapat 2/3 adalah semua ahli waris yang mendapatkan setengah dari harta warisan apabila mereka lebih daripada 1 orang, kecuali az-zauj atau suami. Karena suami itu kan wanita hanya mempunyai 1 suami, tidak mempunyai lebih daripada 1 suami gitu ya. Nah, jadi tadi bisa diulang lagi bahwa yang berhak mendapatkan 2/3 dari harta warisan adalah semua yang berhak mendapatkan setengah dari warisan jika mereka lebih dari 1. Tadi kalau misalkan bintun, anak perempuannya cuma 1, dia berhak mendapatkan setengah. Tapi kalau lebih dari 1, misalkan ada 2 anak, Aisyah, Fatimah
ya, maka ini bisa jadi mendapat 2/3. Tapi kalau ada Aisyah saja 1/2 gitu ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada juga tadi cucu perempuan jika 1 mendapat setengah, tapi kalau lebih daripada 1 maka mendapatkan 2/3 dengan syarat dan ketentuan yang akan disebutkan. Ya, bisa dipahami di sini, kecuali di sini suami, maka suami tidak disebutkan ya. Nah, kemudian persyaratannya apa saja? Persyaratan daripada golongan yang mendapatkan 2/3 ini ya. Yang pertama adalah al-bintani lisulbi fa'aktsar, ya, 2 anak perempuan atau lebih. Jadi misalkan kalau punya anak perempuan 3, 4, 5, itu bisa jadi mereka berempat itu 2/3. Nanti 2/3 ini dibagi menjadi 4 orang itu lagi gitu ya, bisa dipahami. Al-bintani lisulbi fa'aktar, 2 anak perempuan atau lebih, mereka berhak mendapatkan 2/3 dari warisan dengan 1 syarat ya. Yang pertama adalah dengan 1 syarat, alla yakuna lahuma mu'assib, ya, jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki kandung. Misalkan anak perempuan yang ditinggalkan itu ada 3, kemudian orang tua yang meninggal itu punya anak laki-laki 1 ya, maka yang 3 perempuan ini tidak berhak mendapatkan 2/3 karena ada mu'asibnya. Tapi mereka itu adalah harus sama-sama asobah, dan ukuran besarannya adalah lidzakari mitlu hadzil unsayain, ya, bagian laki-laki adalah sama dengan 2 bagian perempuan. Bisa difahami sampai di sini. Kemudian yang kedua adalah bintal ibn fa'aksar. Binta al ibn fa'aksar adalah 2 cucu perempuan atau lebih. 2 cucu perempuan, atau kalau 1 cucu perempuan dia berhak mendapatkan berapa? Setengah. Tapi kalau cucunya perempuan ini lebih daripada 1 atau 2 atau lebih, maka dia berhak mendapatkan 2/3 dari warisan dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, jadi dengan 2 syarat, syartu adamiyah ini, yaitu yang pertama alla yakuna lil mayyit waladun sulbi wala waladu banin aqrab minhuma. Yang pertama adalah syaratnya bahwa si mayit atau orang yang meninggal tersebut tidak mempunyai anak yang ditinggalkan ya. Misalkan tadi 2 cucu perempuan ini orang tuanya masih ada, maka belum tentu dia bisa mendapatkan 2/3. Tetapi kalau misalkan 2 cucu perempuan ini orang tuanya sudah tidak ada, kemudian kakeknya meninggal dan kakeknya hanya memiliki 1 anak, maka dia berhak mendapatkan, atau mereka berhak mendapatkan 2/3 ya. Tetapi kalau kakek atau nenek yang meninggal mempunyai anak, kalau anaknya laki-laki, maka 2 cucu perempuan ini termahjub atau terhalangi. Tetapi jika anak kakek atau nenek yang meninggal ini perempuan, maka si binta al-ibn fa'aksar itu berhak mendapatkan 1/6. Tapi kalau misalkan kakek atau nenek yang meninggal ini mempunyai anak perempuan yang lebih dari 1, maka cucu perempuan yang banyak ini juga tidak berhak mendapatkan harta warisan. Bisa dipahami ya. Kemudian syarat yang kedua, alla yakuna lahuma mu'assib, seperti yang tadi bintun juga ya, bahwa 2 cucu perempuan atau lebih ini tidak memiliki mu'assib atau ahli waris yang asobah, yaitu cucu laki-laki lainnya. Kalau misalkan ada cucu laki-laki yang lain, maka lidzakari mithlu hadzil unsayain menjadi asobah. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Untuk penjelasan kali ini cukup saya jelaskan dulu 2 daripada ahli waris yang mendapatkan ats-tsulusain, 2 kemudian yaitu ukhtun syaqiqah, ukhtani syaqiqatani fa'aksar, dan juga ukhtani li'ab fa'aksar akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khair ala husnul ihtimam. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya yang lengkap ya. Poin-poin pentingnya harus semua dicatat pada malam hari ini. Nafa'anallahu bi ulumi masyayina fid dharaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.